Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berhenti sebentar. Tolong dengarkan ini sekarang. Karena saya yakin, di antara kita hari ini, ada yang sedang menahan air mata, ada yang sedang menahan lelah, dan ada yang sedang bertanya dalam hati, kenapa hidupku penuh kendala begini? Kenapa semuanya terasa berat? Dan malam ini kita akan membahas sesuatu yang bisa mengubah cara memandang masalah dalam hidup. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Mungkin hari-harimu terasa berat, tetapi percayalah bahwa kalimat yang akan kamu dengar ini bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Seringkali kita berjalan dengan kelelahan yang kita sembunyikan rapat-rapat, seolah dunia menuntut kita untuk kuat terus tanpa jeda. Dan di balik semua itu, ada doa-doa yang kita tahan karena takut dianggap lemah oleh manusia, padahal justru itulah pintu kekuatan dari Allah. Berapa banyak dari kita yang bangun setiap pagi sambil bertanya, kenapa semuanya tidak berjalan seperti yang aku rencanakan? Kadang kita merasakan kesedihan tanpa nama, ketakutan tanpa alasan jelas, dan kecemasan yang muncul tanpa permisi. Dan saat itu terjadi, kita mulai bertanya-tanya apakah Allah masih memandang kita dengan kasih sayangnya. Kita mulai merasa bahwa mungkin kita sedang ditinggalkan, padahal kenyataannya Allah justru sedang paling dekat. Setiap air mata yang kita sembunyikan sebenarnya tidak pernah luput dari perhatiannya. Hanya saja kita sering terlalu sibuk menatap masalah sampai lupa menatap Tuhan. Kendala demi kendala yang muncul sering membuat kita merasa seperti hidup ini memusuhi kita. Rasa sesak di dada yang kamu rasakan itu sebenarnya bukan tanda bahwa kamu lemah, tetapi tanda bahwa jiwamu sedang mencari pegangan yang lebih kuat. Dan pegangan itu bukanlah manusia, bukan harta, bukan dunia, tetapi Allah yang Maha Menjaga. Mungkin saat ini kamu berada dalam fase hidup yang terasa sangat membingungkan, fase yang membuatmu ingin menyerah saja. Namun ketahuilah, kebingungan ini sebenarnya adalah cara Allah untuk memutuskan ketergantunganmu pada selainnya. Setiap kegagalan yang kamu alami bukanlah bukti bahwa kamu tidak mampu, melainkan bukti bahwa Allah ingin menunjukkan kemampuan yang belum kamu sadari. Betapa seringnya kita menyalahkan keadaan, padahal keadaan itu justru sedang Allah pakai untuk membentuk kita. Kita tidak sadar bahwa jalan yang kita anggap jalan buntu sebenarnya adalah jalan yang Allah kunci agar kita tidak salah tujuan. Dan saat pintu itu tertutup, Allah sedang mempersiapkan pintu lain yang belum kamu lihat, pintu yang jauh lebih baik dari yang kamu pinta. Jika hari ini kamu merasa gagal, mungkin itu karena Allah ingin menyelamatkanmu dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Jika hari ini kamu merasa kecewa, mungkin itu karena Allah ingin mengosongkan hatimu dari sesuatu yang tidak pantas mengisinya. Jika hari ini kamu merasa sendirian, mungkin itu karena Allah ingin menunjukkan bahwa hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, tetapi kita hanya fokus pada satu hal yang belum kita dapat. Dan berapa banyak masalah yang Allah selesaikan tanpa kita sadari, tetapi kita hanya fokus pada masalah yang belum selesai. Seandainya kita tahu betapa Allah mencintai kita, mungkin kita akan berhenti khawatir sejak lama. Tapi kita manusia, dan manusia selalu lupa bahwa di balik setiap kendala, ada kendali Allah yang tidak pernah salah arah. Maka dengarkan ini baik-baik. Hidupmu tidak sedang runtuh. Hidupmu sedang dibentuk oleh Allah dengan cara yang sangat lembut tapi tegas. Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya buruk sebelum kamu melihat apa yang Allah sedang siapkan. Dan hari ini, aku ingin mengingatkanmu bahwa meskipun kamu punya kendala, kamu tidak pernah kehilangan Allah yang selalu punya kendali. Pernahkah kamu berada pada titik di mana kamu merasa sudah melakukan segalanya, tetapi hidup seperti tetap menolak untuk bekerja sama denganmu? Ada hari-hari ketika kamu berusaha tersenyum di depan orang lain, padahal hatimu sedang retak sebanyak yang kamu sembunyikan. Kadang kamu mengatakan pada semua orang bahwa kamu baik-baik saja, tetapi hanya Allah yang tahu betapa kamu hampir menyerah. Ada masa ketika kamu merasa berjalan sendirian di jalan yang gelap, berharap ada satu cahaya kecil saja untuk menunjukkan arah. Dan kamu bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus kuat seperti ini? Seringkali kita merasa dunia bergerak terlalu cepat, sementara kita tertinggal jauh di belakang, tanpa tahu bagaimana mengejarnya. Rasa cemas itu muncul tiba-tiba, menusuk dari dalam dada,
seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupmu. Kadang kamu terbangun di malam hari dengan pikiran yang tidak kamu undang. Pikiran yang membuatmu tersadar bahwa kamu sedang lelah di tempat yang salah. Lalu kamu menatap langit-langit kamar dan bertanya, "Ya Allah, kenapa begini terus?" Ada waktu ketika kamu merasa sudah dekat dengan kebahagiaan, tetapi tiba-tiba semuanya hilang begitu saja. Dan rasa sakit yang muncul bukan karena kehilangan itu sendiri, melainkan karena ketidakpastian yang mengikutinya. Kita manusia terlalu sering merasa harus memikul beban sendiri, seolah meminta bantuan adalah tanda bahwa kita tidak cukup kuat. Padahal justru disitulah letak kesalahannya. Kita lupa bahwa manusia memang tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Mungkin kamu pernah merasa dikhianati oleh seseorang yang kamu percaya, dan sampai hari ini luka itu masih kamu bawa kemana-mana. Atau mungkin kamu sedang berada dalam situasi yang membuatmu bingung, harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Dan dalam kebingungan itu, kamu mulai bertanya apakah takdir sedang mempermainkanmu. Tapi sebenarnya, bukan takdir yang mempermainkanmu, hanyalah hatimu yang sedang kelelahan karena terlalu berharap pada yang tidak pasti. Ada masa ketika kita merasa Allah jauh, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati kita terlalu sibuk panik menghadapi dunia. Kita lupa bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, walau sedetik pun bahkan saat kita tidak mengingatnya. Mungkin kamu pernah merasa hidup orang lain lebih mudah, lebih cepat berhasil, lebih sering mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan. Dan perbandingan itu membuatmu merasa diri sendiri paling tertinggal, paling gagal, paling tidak beruntung. Padahal kamu tidak tahu betapa keras mereka berjuang, betapa dalam mereka terluka, atau betapa sering mereka berdoa tanpa terlihat olehmu. Kita hanya melihat kebahagiaan orang lain, tetapi tidak pernah melihat apa yang Allah ambil dari mereka. Dan kita hanya melihat cobaan yang Allah berikan kepada kita, tanpa melihat apa yang Allah siapkan setelahnya. Lalu kita bertanya-tanya kenapa hidup orang lain tampak lancar, sementara hidup kita penuh hambatan dan pertanyaan yang tidak terjawab. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang Allah ingin kita sadari, bahwa masalah bukan diberikan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengembalikan kita kepadanya. Karena tidak ada yang lebih menyentuh hati, selain saat kita tersungkur dalam doa dengan air mata, yang kita sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Disitulah sebenarnya Allah sedang membentuk kita menjadi versi yang lebih kuat dari diri kita yang dulu. Dan jika hari ini kamu merasakan beratnya hidup, itu bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu, tetapi karena Allah ingin mendekatkanmu. Sebab manusia paling dekat kepada Tuhan, bukan ketika hidupnya paling mudah, tetapi ketika hatinya paling membutuhkannya. Kita sering mengira bahwa kendala adalah tanda bahwa Allah sedang menjauh, padahal justru pada saat itulah Allah sedang paling dekat, karena Allah tidak pernah memberikan ujian kecuali kepada hamba yang ingin Dia angkat derajatnya. Setiap hambatan yang muncul di hadapan kita bukanlah hukuman, melainkan panggilan lembut dari Allah agar kita berhenti bergantung pada kemampuan kita dan mulai kembali bersandar kepadanya. Kita ini manusia, terlalu sering melihat masalah hanya dari apa yang tampak, padahal Allah sedang bekerja pada hal-hal yang tidak terlihat. Kadang Allah patahkan rencana kita, bukan karena rencana itu buruk, tetapi karena rencana itu terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan untuk kita. Kita melihat keterlambatan sebagai kegagalan, sementara Allah melihatnya sebagai penyelamatan dari sesuatu yang tidak kita duga. Berapa banyak dari kita yang merasa kecewa ketika hal yang kita inginkan tidak terjadi, padahal Allah sedang mencegah kita dari sesuatu yang mungkin akan menghancurkan kita. Dan betapa banyak dari kita yang baru sadar bahwa kendala itu ternyata adalah nikmat ketika kita melihat apa yang Allah hadirkan setelahnya. Allah tidak pernah salah dalam menaruh ujian, karena setiap ujian datang setelah Allah menakar kekuatan kita dengan sangat teliti. Kendala bukan muncul karena kita lemah, tetapi karena Allah tahu kita mampu melewatinya, bahkan ketika kita sendiri tidak yakin. Jika Allah ingin hidup kita berjalan mulus tanpa hambatan, Allah bisa melakukannya dengan sangat mudah. Tetapi hidup yang tanpa rintangan tidak akan menghasilkan jiwa yang tangguh. Justru karena ada ujian, ada kesabaran. Karena ada kesabaran, ada kedewasaan. Dan karena ada kedewasaan, ada kedekatan dengan Allah. Setiap langkah yang terasa berat adalah bagian dari pelatihan Allah
agar hati kita lebih kuat menghadapi masa depan yang lebih besar dari hari ini. Allah mencintai hamba-Nya dengan cara yang mungkin tidak selalu kita mengerti, dan salah satu caranya adalah melalui rintangan yang membuat kita berhenti sejenak lalu menengadah ke langit. Ada saat ketika Allah tidak mengabulkan doa tertentu karena Allah ingin kita belajar merendahkan hati dalam permintaan, bukan sekadar berharap pada hasil. Kadang Allah membiarkan kita kebingungan supaya kita kembali mencarinya, karena tanpa kebingungan itu kita mungkin terlalu percaya diri pada diri sendiri. Kendala adalah tanda bahwa Allah ingin kita melihat lebih jauh daripada yang kita lihat sekarang. Kita hanya melihat hari ini, tapi Allah melihat seluruh hidup kita, dan Dia tahu bagian mana yang harus diganggu demi membuat cerita hidup kita lebih indah. Allah tidak pernah memberi ujian untuk menjatuhkan hamba-Nya, tetapi untuk mengangkatnya ke posisi yang bahkan hamba itu tidak berani bayangkan. Jika hari ini kita merasa jalan kita buntu, bisa jadi itu adalah cara Allah berkata, "Bukan arah ini, ada yang lebih baik untukmu." Dan ketika pintu tertutup, jangan cepat marah, karena pintu yang tertutup itu bisa jadi benteng yang menyelamatkan kita dari bahaya yang tidak terlihat. Kita terlalu sering fokus pada apa yang hilang, sampai lupa bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu, kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Kadang Allah menunda, bukan menolak. Dan kadang Allah mengalihkan, bukan menghukum. Allah ingin kita belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah ketika kita mampu melakukan segalanya, tetapi ketika kita mampu berserah kepadanya. Karena berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah ikhtiar tertinggi seorang hamba yang percaya pada kebijaksanaan Tuhannya. Kendala membuat kita sadar bahwa hidup ini tidak pernah berada dalam kendali penuh kita. Dan itu sebenarnya kabar baik, karena berarti kita tidak harus menanggung semuanya sendirian. Allah memegang kendali atas setiap detail kecil dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah lengah walau sesaat. Dan pada akhirnya, setiap ujian, setiap hambatan, setiap kesulitan akan membawa kita pada satu titik kesadaran bahwa kita punya kendala, tapi Allah selalu punya kendali yang sempurna. Allah tidak pernah memberikan ujian kepada seorang hamba dengan tujuan untuk meruntuhkan hidupnya, tetapi justru untuk mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya, tempat yang hanya dapat dicapai melalui tangga kesabaran. Kita sering keliru menilai bahwa ujian adalah bentuk kemarahan Allah, padahal jika Allah benar-benar marah, Allah akan membiarkan kita larut dalam dosa tanpa ada satupun gangguan yang membuat kita sadar. Justru karena Allah mencintai kita, Allah mengirimkan ujian yang memaksa kita berhenti, duduk, merenung, dan menengok ke dalam hati kita yang selama ini terlalu sibuk mengejar dunia. Ayatnya yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Bukan sekadar kalimat motivasi, tetapi pengingat bahwa setiap ujian telah diukur dengan presisi ilahi yang tidak mungkin meleset. Allah lebih tahu batas kita daripada diri kita sendiri. Dan terkadang, Allah ingin menunjukkan bahwa batas itu ternyata lebih luas dari yang kita bayangkan. Ketika sebuah rencana gagal, itu bukan karena kita tidak layak, tetapi karena Allah ingin mengubah alur cerita kita ke arah yang jauh lebih indah. Ujian hadir bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membentuk keberanian yang hanya bisa tumbuh dari luka yang kita lewati dengan doa. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah para nabi. Dan mereka juga orang yang paling banyak diuji. Itu bukti bahwa ujian adalah tanda kedekatan, bukan penolakan. Setiap air mata yang kita jatuhkan dalam sujud tidak pernah sia-sia, karena Allah menjadikan tangisan itu sebagai saksi bahwa kita sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat. Rintangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses Allah mengangkat derajat kita. Sebab tidak ada kenaikan tanpa ujian, tidak ada kemuliaan tanpa kesabaran, dan tidak ada keteguhan tanpa goresan luka. Kadang Allah runtuhkan sesuatu yang kita bangun, bukan karena bangunan itu buruk, tetapi karena fondasinya lemah dan suatu hari bisa merugikan kita. Kadang Allah hilangkan seseorang dari hidup kita, bukan karena orang itu jahat, tetapi karena ia akan menghambat pertumbuhan kita jika tetap tinggal. Dan kadang Allah menjauhkan kita dari apa yang kita cinta, karena Allah tahu sesuatu yang lebih baik sedang menunggu kita di depan sana. Kesulitan yang kita rasakan hari ini bisa jadi adalah persiapan Allah untuk menguatkan hati kita menghadapi sesuatu yang lebih besar di masa depan.
Dan bila saat itu datang, kita akan menyadari bahwa tanpa ujian hari ini, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Allah sengaja mengosongkan tangan kita dari sesuatu agar tangan itu siap menerima pemberian yang lebih besar. Allah sengaja melukai hati kita dari sesuatu agar hati itu siap menerima cinta yang lebih tulus dan lebih benar. Tidak ada ujian yang datang tanpa nilai. Setiap ujian pasti membawa pelajaran yang Allah ingin kita temukan. Ujian itu seperti api bagi emas. Ia membakar kotorannya, tetapi mempertajam kilaunya. Begitu pula hati seorang mukmin. Ia dibakar oleh ujian bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dibersihkan dan diperkuat. Jika hidup kita terlalu mudah, kita mungkin tidak akan pernah mengenal Allah sedalam ketika hidup sedang sulit. Dan ketika hidup kita sedang sulit, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil kita untuk kembali mengandalkannya dengan sepenuh hati. Kita bukan diuji untuk menjadi lemah, tetapi diuji agar kita tahu bahwa kekuatan sejati tidak pernah datang dari diri kita sendiri, melainkan dari Allah yang memberi kekuatan. Kadang Allah turunkan ujian bertubi-tubi hingga kita merasa tidak sanggup lagi, karena Allah ingin kita mengatakan satu kalimat yang sangat dicintainya, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat kita berserah bukan berarti kita kalah, tetapi berarti kita telah sampai pada titik tertinggi sebagai seorang hamba. Allah tidak menguji untuk menjatuhkan, Allah menguji untuk mengangkat. Dan semakin berat ujian itu, semakin tinggi derajat yang disiapkan di belakangnya. Orang yang paling tenang bukan yang hidupnya tanpa masalah, tetapi yang paling percaya bahwa setiap masalah datang membawa maksud Allah. Dan jika hari ini kamu masih bertahan, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untukmu. Maka jangan pernah mengira bahwa kamu sedang dihukum, padahal kamu sedang diangkat. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya sudah terungkap, kamu akan berkata, "Terima kasih ya Allah, Engkau tidak mengabulkan keinginanku. Engkau memberi yang lebih baik." Seringkali kita hanya melihat kendala di depan mata kita, sementara Allah sedang melihat gambaran besar yang tidak mampu kita jangkau dengan pandangan manusia yang terbatas. Kita melihat hambatan sebagai tanda kegagalan, tetapi Allah melihat hambatan itu sebagai bagian penting dari skenario yang dirancang untuk menyelamatkan dan meninggikan kita. Kita melihat masalah hari ini, sedangkan Allah melihat masa depan yang penuh kejutan indah yang belum sanggup kita pahami. Ketika kita merasa semuanya berhenti, sesungguhnya Allah sedang mengatur sesuatu untuk bergerak lebih baik di belakang layar kehidupan kita. Kita merasa hidup sedang macet, padahal sebenarnya Allah sedang menata ulang arah perjalanan kita ke jalur terbaik. Kadang kita takut menghadapi kenyataan, tetapi Allah sedang mempersiapkan kenyataan yang jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Allah tidak pernah bekerja dengan tergesa-gesa seperti manusia, karena setiap ketetapannya datang pada waktu yang paling tepat, bukan pada waktu yang paling kita inginkan. Kita mengeluh mengapa semuanya lambat, tapi Allah tahu jika semuanya cepat, kita mungkin akan tersandung pada sesuatu yang tidak siap kita hadapi. Kita menangisi pintu yang tertutup, padahal Allah sedang membuka pintu lain yang jauh lebih aman, lebih luas dan lebih berkah. Kita marah ketika jalan hidup kita tiba-tiba berubah, tetapi Allah tahu bahwa jalan lama itu tidak akan membawa kita pada takdir yang terbaik. Ketika kita merasa hidup mengambil sesuatu dari kita, sebenarnya Allah sedang mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih layak dan lebih pantas. Kita menganggap doa kita lambat dijawab, padahal Allah mengatakan, "Aku sedang mengatur sesuatu yang tidak hanya menjawab doamu, tetapi juga menyelamatkan masa depanmu." Seringkali Allah tidak memudahkan jalan kita, bukan karena kita salah, tetapi karena Allah ingin memperkuat hati kita sebelum sampai ke tujuan itu. Kita punya kendala, tetapi Allah tidak pernah berhenti memegang kendali dari setiap detik kehidupan kita, bahkan ketika kita sendiri tidak merasakannya. Kita hanya melihat sisi depan dari masalah, sementara Allah melihat sisi belakang yang penuh rahmat dan kebaikan yang tersembunyi. Ketika sesuatu diambil dari hidup kita, Allah tidak pernah mengambil tanpa rencana, karena setiap kehilangan yang Allah izinkan selalu disertai dengan sesuatu yang lebih mulia. Kita bingung ketika arah berubah, tetapi Allah tidak pernah bingung karena Allah adalah pengatur arah yang paling sempurna. Kadang Allah menghalangi kita dari sesuatu yang kita inginkan karena Allah tahu
bahwa keinginan itu akan merugikan kita suatu hari nanti. Dan kadang Allah memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, karena itu yang akan menyelamatkan kita suatu saat nanti. Jalan yang tampak buntu bagi kita bisa jadi adalah awal dari jalan yang baru, jalan yang hanya bisa dibuka oleh Allah yang Maha Membuka. Hidup kita sering terasa kacau ketika kita mencoba mengendalikan semuanya sendirian. Padahal ketenangan hanya datang ketika kita menyadari bahwa Allah yang memegang kendali. Kita mudah panik ketika ada kendala kecil, tetapi Allah tidak panik karena Dia tahu hasil akhir yang sudah ditetapkan untuk kita. Kita sering meminta jalan yang lurus tanpa hambatan, tapi Allah justru memberi belokan yang membuat kita lebih dekat kepadanya. Kita meminta rezeki yang cepat, tapi Allah memberi rezeki yang tepat. Rezeki yang datang pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan jiwa, bukan hanya kebutuhan dunia. Ketika kita merasa tersesat, Allah sedang menunjukkan bahwa kita terlalu jauh berjalan tanpa mengingatnya, dan Dia ingin membawa kita pulang. Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik, hanya saja kita sering meninggalkan keyakinan bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Setiap kali kita menghadapi kendala, seharusnya kita bertanya, apa kendali Allah sedang bekerja di balik ini semua? Karena jika kita melihat dengan kacamata iman, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa rencana yang sempurna dari Allah. Dan pada akhirnya, kita akan tiba pada satu kesimpulan yang menenangkan hati, bahwa kendala kita hanyalah ujian kecil, tetapi kendali Allah adalah perlindungan besar yang tidak pernah berhenti mengawal kita. Ada saatnya kita merasa hidup ini bukan lagi berjalan, melainkan menyeret kita ke arah yang tidak kita mengerti. Tetapi Allah sedang memegang tangan kita lebih kuat daripada sebelumnya, meskipun kita tidak menyadarinya. Ketika hati kita merasa sesak seakan-akan udara kehidupan menolak masuk, itu sebenarnya tanda bahwa Allah sedang mengundang kita untuk kembali kepadanya dengan cara yang lebih tulus. Setiap luka yang kita bawa diam-diam adalah bahasa yang Allah baca paling jernih, karena Dia memahami air mata yang tidak pernah jatuh sekalipun. Kita sering berusaha terlihat kuat di depan manusia, padahal Allah justru menunggu saat ketika kita mengakui kelemahan kita hanya kepadanya. Ada doa-doa yang tidak kita lafalkan, tetapi Allah mengetahuinya dari guncangan kecil di dada kita setiap malam saat kita tidak sanggup berbicara. Ketika hidup mematahkan ambisi kita, itu bukan karena Allah ingin kita berhenti, tetapi karena Allah ingin membangun tujuan yang lebih suci dari sekadar ambisi duniawi. Terkadang Allah memutuskan hubungan yang kita pegang erat, bukan untuk membuat kita kesepian, tetapi untuk mengosongkan ruang agar hubungan dengannya menjadi lebih penuh. Kecewa yang kita alami bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajari kita agar tidak menggantungkan hati kepada sesuatu yang tidak punya kuasa apapun. Allah membiarkan kita bertemu orang yang salah, agar kita lebih menghargai orang yang benar saat tiba waktunya. Allah membiarkan rencana kita gagal, agar kita berhenti menyembah rencana, lalu kembali menyembah Sang Perencana. Saat kita merasa dunia tak lagi berpihak, itu mungkin karena Allah ingin kita berpihak sepenuhnya kepadanya terlebih dahulu. Allah menunda jawaban doa kita, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia ingin kita lebih merindukannya dibanding merindukan hasilnya. Ketika hidup terasa gelap, sebenarnya Allah sedang memadamkan lampu dunia agar kita menemukan cahaya iman kita sendiri. Kadang kita perlu kehilangan arah agar kita akhirnya berjalan mengikuti petunjuknya, bukan mengikuti kehendak yang sering menyesatkan. Ketika kita jatuh berkali-kali, itu bukan pertanda Allah menjauh, melainkan cara Allah memantulkan cahayanya pada hati yang sering lupa bersandar. Allah mengizinkan kita tersandung di tempat yang sama, agar kita belajar bahwa kekuatan bukan untuk menghindari jatuh, tetapi untuk kembali bangkit dengan iman yang lebih matang. Ada masalah yang Allah biarkan lama melekat dalam hidup kita, karena masalah itu sedang membentuk diri kita menjadi pribadi yang tak bisa dibentuk oleh kemudahan. Ada rasa sakit yang Allah biarkan tidak sembuh-sembuh, karena dari rasa sakit itu, Allah dekat dengan kita lebih dari siapapun. Allah tahu kapan harus menguatkan kita, kapan harus melemahkan kita, dan kapan harus menahan kita agar kita tidak menghancurkan diri sendiri dengan tergesa-gesa. Allah memahami isi hati kita, bahkan yang tidak berani kita akui kepada diri sendiri sekalipun.
Saat seluruh dunia tidak mengerti kita, Allah tetap mengerti dengan sempurna karena Dia yang menciptakan setiap detak dan keresahan dalam dada kita. Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga melihat apa yang kita tahan, apa yang kita pendam, dan apa yang kita perjuangkan dalam diam. Kita mungkin menyerah pada sesuatu, tetapi Allah tidak pernah menyerah pada diri kita. Bahkan ketika kita menjauh, kita mungkin lelah mencari jalan keluar, tetapi Allah selalu menyediakan pintu meski kita tidak melihatnya pada awalnya. Setiap kali hati kita hancur, itu bukan akhir. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang memulai pembangunan batin yang lebih kokoh daripada sebelumnya. Allah menyentuh hati kita dengan cara yang manusia tidak mampu, karena hanya Allah yang tahu pintu mana yang paling lembut dan paling dalam. Kadang kita merasa iman kita tidak cukup, tetapi Allah tetap menerima kita. Meski dengan iman yang tersisa hanya sebesar debu, kita punya kendala dalam memahami takdir, tetapi Allah punya kendali dalam menjadikan takdir itu indah pada waktunya. Dan jika kita melihat ke belakang suatu hari nanti, kita akan menyadari bahwa semua hal yang paling menyakitkan ternyata adalah hal yang paling menyelamatkan kita. Pada akhirnya kita akan berkata dalam hati dengan penuh syukur, andai aku dulu tahu, aku akan lebih percaya sejak awal bahwa Allah selalu tahu yang terbaik untukku. Dan sekarang setelah semua renungan ini mengalir ke dalam hati kita, mari kita akui satu hal yang tidak bisa kita bantah, bahwa hidup memang penuh kendala, tetapi kita tidak pernah berjalan sendirian barang sedetik pun. Kita mungkin sering merasa perjalanan ini berat, tetapi bukankah justru dari beratnya itulah Allah menunjukkan betapa kuatnya kita dengan pertolongannya? Setiap masalah yang telah kita lewati adalah bukti bahwa Allah tidak hanya mengizinkan kita diuji, tetapi juga menguatkan kita melewati ujian itu satu demi satu. Jika hari ini kita masih berdiri, itu bukan semata-mata karena kemampuan kita, tetapi karena Allah terus memegang kita, bahkan saat kita tidak lagi mampu memegang diri sendiri. Penutup ini bukan sekadar akhir dari sebuah video, tetapi awal dari perjalanan baru untuk mempercayai Allah lebih dalam dari sebelumnya. Karena iman yang tidak digunakan saat menghadapi masalah bukanlah iman yang sesungguhnya, dan kepercayaan yang tidak diuji bukanlah kepercayaan yang matang. Mulai detik ini, marilah kita belajar menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan kepada Zat yang mengendalikan seluruh semesta tanpa pernah salah sedikit pun. Serahkan resahmu, lepaskan ketakutanmu, dan percayakan jalan hidupmu kepada Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Apapun yang kamu hadapi hari ini, ingatlah bahwa tidak ada satupun kejadian yang lebih besar daripada kuasa Allah untuk menanganinya. Kita memang punya kendala, tetapi kendala kita tidak pernah lebih besar dari kendali Allah. Jika kita merasa hidup ini berat, dekatlah kepada Allah, karena hati yang dekat dengan Allah tidak pernah benar-benar kalah. Dan jika kamu pernah merasa tidak dipedulikan, ketahuilah bahwa Allah mencintaimu dengan cinta yang bahkan tidak bisa kamu pahami sepenuhnya. Setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk turun sebagai hadiah yang penuh hikmah. Jangan berhenti berharap, karena berharap kepada Allah tidak pernah membuatmu rugi. Jangan berhenti berdoa, karena doa adalah senjata paling kuat yang tidak terlihat oleh mata tetapi menggetarkan langit. Jangan berhenti melangkah, karena setiap langkahmu mendekatkanmu kepada takdir yang sudah disiapkan Allah dengan sempurna. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang menggenggam besok itu. Dan itu cukup untuk menenangkan hati yang paling gelisah sekalipun. Jangan takut pada perjalanan ini. Takutlah hanya ketika kamu berjalan tanpa Allah di sisimu. Selama Allah bersamamu, tidak ada yang bisa benar-benar menjatuhkanmu, kecuali untuk mengangkatmu lebih tinggi nanti. Hidup ini bukan tentang tidak punya masalah, tetapi tentang punya Allah yang lebih besar daripada semua masalah. Dan jika hari ini kamu sedang menahan air mata, biarkan itu menjadi saksi bahwa kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Hidup bukan tentang seberapa keras badai menghantam kita, tetapi tentang seberapa kuat kita berpegang pada Allah saat badai itu datang. Allah tidak pernah jauh. Kadang hanya hati kita saja yang terlalu penuh dengan dunia, sehingga lupa merasakannya. Kosongkan duniamu sejenak, dan engkau akan menemukan bahwa Allah tidak pernah pergi. Mari kita mulai lembaran baru hari ini
dengan keyakinan baru bahwa semua yang Allah tetapkan adalah kebaikan yang mungkin belum kita pahami. Dan mari kita akhiri video ini dengan satu pengingat yang semoga melekat dalam hati kita selamanya. Ketika kita punya kendala, Allah punya kendali. Dan itu cukup, lebih dari cukup, untuk membuat kita melangkah lagi dengan tenang, yakin, dan penuh harapan. Semoga Allah menguatkan langkahmu, menenangkan hatimu, dan mengarahkan hidupmu kepada kebahagiaan yang Dia rencanakan khusus untukmu.